Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anang Eko Prasetyo dengan NIM 2052010022 akan mempresentasikan tugas mata kuliah rekayasa gempa dengan judul Gempa Bumi. Pembahasan. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian, jenis-jenis, penyebab, dan hal-hal yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Latar belakang. Indonesia merupakan negara yang sangat rentan terhadap bencana gempa bumi. Hal ini disebabkan oleh faktor yang saling berkaitan. Pada saat ini posisi geologis Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng litosferik besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia, di mana gaya interaksi antar lempeng tersebut senantiasa menekan dan menggeser berbagai patahan yang tersebar di seluruh bagian Indonesia. Apa itu gempa? Menurut Pujianto pada 2007, gempa adalah suatu bencana alam yang terjadi karena faktor buatan atau dikarenakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia dan dapat juga karena akibat dari suatu peristiwa alam. Bergetarnya tanah dan penyebarnya gelombang energi yang berasal dari pusat gempa. Energi yang berasal dari pusat gempa tersebut merupakan hasil dari peristiwa mekanik baik tarikan, gesekan maupun tumbukan. Selain itu, energi tersebut juga dapat berasal dari peristiwa kimia seperti sebuah ledakan yang diakibatkan oleh reaksi kimia. Jenis-jenis gempa terbagi menjadi dua, yaitu menurut kedalaman dan lokasi. Menurut kedalaman dibagi lagi menjadi tiga, yaitu dangkal, menengah, dan dalam. Dangkal adalah pusat gempa terjadi pada kedalaman kurang dari 60 km di bawah permukaan bumi. Untuk menengah antara 60 hingga 300 km di bawah permukaan bumi. Dan dalam adalah kedalaman gempa lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Menurut lokasi, terbagi lagi menjadi dua, yaitu darat dan laut. Darat terjadi di daratan, menyebabkan kerusakan bangunan, pohon, berpotensi terjadi tanah longsor, retakan tanah. Dan untuk laut, gempa yang terjadi di lautan menyebabkan terjadinya tsunami. Penyebab gempa. Penyebab gempa ada 5, yaitu vulkanik, tektonik, runtuhan, benturan, dan manusia. Vulkanik terjadi akibat aktivitas gunung berapi. Untuk tektonik terjadi akibat bergesernya lempeng-lempeng yang ada di dunia. Untuk runtuhan terjadi akibat runtuhan gua atau tanah longsor. Untuk benturan biasanya terjadi karena benturan dari meteor yang jatuh ke bumi. Dan untuk manusia disebabkan oleh manusia, bisa jadi terjadi karena bom atau pertambangan. Hal-hal yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Saat di dalam ruang, mengontrol diri, usahakan agar tidak panik. Utamakan orang bukan barang. Kalau sempat keluar, segera keluar. Bila tak sempat, berlindung di bawah meja atau tempat tidur. Menjauh benda yang tinggi, misal lemari atau rak buku, dan hindari benda yang berisiko rusak seperti kaca ataupun plafon. Saat di luar ruang,
mengontrol diri agar tidak panik, mencari area terbuka, menjauhi gedung-gedung ataupun bangunan yang tinggi. Jauhi juga tiang listrik maupun pohon-pohon yang tinggi. Saat berkendara, mengontrol diri agar tidak panik, berhenti di area terbuka, menjauhi gedung-gedung ataupun bangunan yang tinggi, jauhi juga tiang listrik ataupun pohon yang tinggi, hindari jembatan ataupun di bawah jembatan layang yang untuk berhentinya. Hal-hal yang harus dilakukan setelah gempa terjadi: waspada akan gempa susulan, jauhi kabel atau instalasi listrik lainnya, periksa dan tolong diri sendiri, kemudian menolong orang terdekat yang memerlukan bantuan. Kesimpulan, gempa bumi merupakan sebuah bencana alam yang senantiasa mengintai dan tidak dapat dihindari pada banyak daerah di Indonesia karena kemungkinan keunikan posisi dan sejarah geologi kawasan ini. Dan bila gempa bumi akhirnya terjadi, kita pun punya kewajiban untuk menyampaikan informasi tersebut kepada generasi penerus dalam bentuk informasi yang standar dan bermanfaat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya terima kasih.